Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Agus Rohiman MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Iwan Cakrana STMSI. Yang kami hormati para guru beserta staf tata laksana SMA Plus PGRI Cibinong, serta para kader bangsa yang saya banggakan. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini aku Raden Muhammad Rasya Rabbani, Aku Darul Firmansyah. akan memandu podcast kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita mau ngapain nih? Cica. Oke, karena kita sudah mau membahas nih, kita sudah ada topik untuk yang kita bahas. Apaan tuh? Ada nih, kita sapa-sapa dulu nggak sih? Oke, sama-sama dulu. Boleh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun malam untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton podcast ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita udah spoiler dikit ya sih, kita mau bahas apa? Bahas apa tuh, Cak? Coba, Cak. Jelasin, Oke. Cak. Kita di sini akan membahas organisasi-organisasi yang ada di SMA Plus PGRI Cibinong. Wah, asik banget tuh, Cak. Pasti, Cak. Untuk dibahas, Cak. Yoi guys. Nah, sebelum itu aku mau nanya nih, Ro. Kapan tuh? Organisasi di SMA Plus PGRI Cibinong itu ada apa aja sih? Nah, organisasi di SMA Plus PGRI Cibinong itu terbagi jadi 3, Cak. Ada Kopassus IT, English Pioneer, sama yang terakhir MPK OSIS. Oke. Nah, dari 3 organisasi itu, kamu jadi anggota di salah satu itu nggak? Jelas. Apa tuh? Kopassus IT. Wis, partner sama aku juga, karena aku adalah anggota dari MPK OSIS. Oke, mungkin aku dulu nggak sih nanya kamu dulu tentang Boleh. Kopassus IT. Boleh, silahkan. Karena kan di sekolah lain mana si Kopassus IT kayak Iya sih, nggak ada. seragam berbeda sendiri saat lagi acara, kan jarang-jarang ya. Dan apalagi dia tuh kan yang aku dengar Kopassus IT kan kayak lebih terfokus ke satu hal, habis itu kayak dia melatih soft skill dan hard skill dia di sana. Bener. Jadinya organisasi yang emang mempelajari banyak hal juga. Bener banget. Makanya aku pengen nanya dulu nih, Apa tuh? apa sih organisasi Kopassus IT? Nah, Kopassus IT itu singkatan dari Kelompok Binaan Khusus IT, Cak. Oh, IT lebih bersangkut paut dengan teknologi nggak sih? Iya, bener banget. Jadi kita itu di sana itu lebih mempelajari banyak tentang teknologi. Oh, teknologi dia lebih terfokus ke apa aja tuh? Banyak sih kalau kita, seperti virtual reality, jaringan gitu ya kan, sama kamera streaming, Oh, lain-lain. berarti ada divisinya kan? Iya, bener, ada divisinya, Cak. Apa aja tuh divisinya tuh? Nah, Kopassus IT itu terdiri dari 3 divisi, teman-teman. Divisi di Kopassus IT itu ada RPL, MM, sama TKJ. Oh, kamu di mananya tuh? Kamu jadi divisi di mana? Kalau aku dari MM. Boleh jelasin nggak? Kayak misalnya RPL itu ngapain? Soalnya yang ku tahu kan mungkin RPL rekayasa perangkat lunak. RPL ya kan? Ya kan? Kepanjangan Ya, benar RPL. tuh, rekayasa Soalnya dulu aku juga pengen RPL aslinya. Oh, udah Waktu- terima di OSIS. Enggak, pengen SMK. Oh, SMK. Cuman karena SMA plus PGRI Cibinong lebih menarik, Wah. jadi kita lebih milih ini. Lebih Philips. Yoi. Oke, RPL dari RPL dulu kali ya. Iya. RPL tuh ngapain sih, Ru? Nah, di divisi RPL atau biasa disebut rekayasa perangkat lunak. Ya. Jadi di sana itu kita sering mempelajari soal teknologi yang sudah ada tertanam di dalam komputer. Kayak misalnya kita membuat game, buat virtual reality, pembelajaran virtual reality gitu, Cak. Oh, dia lebih ke software berarti. Iya, benar. Dia lebih ke software. Kayak lebih ke aplikasi, lebih ke website gitu-gitu ya. Kalau lanjut TKJ itu kepanjangan apa sih? TKJ itu
teknik komputer jaringan. Nah, biasanya di TKJ ini kita itu belajar soal cara membenarkan jaringan, jaringan pesat. Kayak kita kan ada yang namanya hotspot pesat. Oh iya. Jadi kalau misalnya bermasalah, TKJ akan bertindak. Oh, kayak ujian. Kita tuh ujian sudah di SMA Plus PGRI Cibinong juga. Kita ujian sudah menggunakan website tersendiri ya. Iya, berbasis komputer. Iya, berbasis komputer. Jadinya kita mau nyontek juga tidak bisa. Pokoknya kita berbuat curang tuh tidak bisa. Kita dituntut untuk menjadi baik di SMA Plus PGRI Cibinong ini. Jadinya kita ujian di website khusus. Dan kalau kita keluar dari website itu juga keluar kan, jadi clock out. Iya, clock out. Dan sudah dipantau sama guru-guru yang udah memantau dari luar kan. Iya, dari luar. Dari komputer di luar. Nah, itu tuh yang megang misalnya kalau ada jaringan yang mungkin error atau wifi yang error, itu yang mengurusi berarti TKJ ya? Iya, TKJ. Berarti kayak misalnya wifi, kan sekarang ada wifi tuh. Wifi ujian gedung 4, gedung 3, Iya, gedung 1. itu biasanya yang bikin itu TKJ. Oh. Yang ngurus semua itu TKJ biasanya. Berarti TKJ lebih ke perangkat kasar, jaringan. hardware. Oke. Kayak lebih perkabelan gitu-gitu ya. Nah, yang terakhir apa tuh? Multimedia divisi aku sendiri. Oh, oke. Nah, Apa tuh? di multimedia ini kita bisa belajar banyak sih, Cak. Dari mulai desain, editing, fotografi, streaming. Ya banyak lah bisa dibilang ya. Oke. Berarti kan tadi ada banyak tuh. Kayak ada editing, ada fotografi, ada desain grafis gitu. Berarti di MM tuh ada ininya ya, ada subdivisinya ya. Iya, bisa dibilang subdivisi, benar. Ada apa aja tuh? Ada fotografer, editor, operator, streaming, desain, sama wawancara, Cak. Oh, ada wawancara juga. Iya, ada wawancara. Jadi setiap kali event kita akan mencari orang untuk diwawancarai dan nanti akan diupload di IG Pesat. Oh, oke. Berarti wawancara itu tidak hanya anak broadcast ataupun MPK OSIS lah ya. Iya, Kompas Society juga punya berarti. punya dong. Kalau kamu sendiri nih, itu kamu di mana? Ininya. Subdivisinya, aku subdivisinya itu di fotografi. Fotografer. Fotografi. Berarti event-event yang besar atau event-event kecil pun atau ada tamu pun itu berarti kamu yang fotografi. Iya, bisa. Oh, sibuk banget berarti guys. Berarti kamu kan masuk subdivisi fotografi. Hanya terfokus ke fotografi berarti? Sebenarnya bisa kita pilih subdivisi yang lain. Karena itu minat kita sendiri ya. Oh. Kayak misalnya kamu nih, Cak, misalnya masuk ke subdivisi fotografi. Ya. Kamu pengen belajar desain. Nah, itu boleh banget. Belajar desain, belajar editor, belajar streaming itu boleh banget. Wawancara juga bisa. Boleh. Berarti tidak hanya terpaku dalam satu subdivisi ya. Iya. Kita juga bisa mungkin melatih skill-skill kita di yang lain ya. Bisa. Menarik sih. Kayak berarti kamu misalnya bosen fotografi, mau ke desain grafis. Berarti bisa kan? Bisa. Oh, enak banget guys. Berarti kalian bagi kalian yang dari sekolah lain ataupun baru di SMA Plus PGRI Cibinong, boleh nggak sih langsung aja kepoin Kopassus IT. IG-nya @kopassus_it. Oke. Dan jangan lupa organisasi aku MPK OSIS. Nah, aku juga ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh, Cak? Kita nih sebagai anak organisasi dan memang cukup sibuk, mungkin dalam suatu saat, dalam beberapa saat itu sibuk banget nih. Ya. Sampai ada tugas yang tertinggal, sampai mungkin pelajaran tertinggal. Nah, tips and trick dari kamu untuk memanage waktu itu gimana sih? Untuk membagi waktu ya? Ya. Membagi waktu antara organisasi dan belajar. Ya. Kalau aku sih bikin list tugas itu aku catetin dulu, Cak. Oh. Jadi aku catat nih untuk besok ini tugasnya apa. Misalnya besok ada tugas ekonomi.
Berarti aku ngerjain ekonomi dulu nih. Ngerjain ekonomi sampai kelar gitu. Nah, karena kita organisasi juga nggak selalu pulangnya sore ya. Iya sore. Kadang pulangnya bisa malam. Bisa malam, bisa jam 10 mungkin ya. Iya, itu jadi mungkin benar-benar waktu tidur itu kurang dikit. Dikit aja sih sebenarnya, nggak ngaruh. Saya juga organisasi, kita juga bikin pinter, kita juga bisa belajar kok di organisasi itu. Kalau pelajaran misalnya kamu tertinggal itu mengejarnya tuh gimana tuh? Ngejarnya itu kita tanya ke guru dulu, Cak. Jadi aku tanya ke guru nih, misalnya tugas sosiologi. Bu, apakah tugas sosiologi saya ada yang kurang apa bagaimana? Kalau misalnya guru itu ngomong ada, kita minta, Cak. Aku minta nih ke gurunya, tugas apa ya Bu? Kalau misalnya sudah dikasih tugasnya langsung aku kerjain, Cak. Oke. Berarti kita mengejar nilai misalnya. Iya, mau ngejar nilai. Soalnya selain organisasi penting, nilai juga penting. Kita kan juga fokus ke akademik kita. Jadinya mungkin, dan guru-guru di sini juga sudah memaklumi untuk anak-anak organisasi nggak sih? Iya, pasti dong dimaklumi. Iya. Jadi kalau kalian di SPEN, misalnya kalian anak organisasi, atau mungkin kalian ingin join organisasi di SMA Plus PGRI Cibinong ini, guru-guru di sini sudah terbiasa. Jadinya guru-guru di sini itu sudah tahu kalau memang kalau kita di SPEN atau kita ada memegang acara itu mereka juga memaklumi. Jadinya tugas-tugas nanti kita dikasih tugas tambahan. Memang sih mungkin kadang-kadang ada yang dilebihkan ya mungkin ya. Iya. Cuman itu juga membantu nilai kita lebih naik. Jadinya guru-guru sudah memaklumi sih. Udah memaklumi kita walaupun dispen, tapi kita harus tetap ingat sama tugas. Kita harus memiliki skala prioritas. Prioritas kita kan utama pendidikan. Nah, kita juga bisa melatih, kita juga bisa mengembangkan pendidikan itu di organisasi juga nggak sih? Benar banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku pengen nanya nih tentang benefit yang kamu dapat selama kamu menjabat di menjabat di Kopassus IT. Kan sudah berapa tahun tuh? 1 tahun ya? 1 tahun. Oh iya, dari kita FYI kita kan kelas 11 ya. Berarti kita sudah 1 tahun dalam organisasi. 1 tahun apa aja sih benefit yang kamu dapat? Kalau dalam 1 tahun itu aku jadi bisa belajar banyak banget, Cak, di Kopassus IT itu, Cak. Apa tuh? Solidaritasnya dapat banget itu. Pasti. Itu solidaritasnya dapat banget. Habis itu ilmu-ilmu yang awalnya aku nggak tahu. Kayak dulu kan aku nggak suka banget sama kamera tuh, Cak. Iya. Soalnya di foto juga malu kan. Sekarang, wah, intinya kalau udah megang kamera tuh bawaannya semangat banget, Cak. Semangat banget. Dan aku juga bisa belajar di setiap organisasi itu pasti ada konsekuensinya. Tugas itu, Cak. Oh iya. Pasti lah ya. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi nggak sih? Iya, bener. Dan aku juga nih sebagai anak MPK OSIS itu relate banget sama apa yang dikatakan Daru. Itu solidaritas, itu terasa kan? Bener banget, itu terasanya langsung gitu ya. Kalau mungkin ya kayak kita cuma memikirkan kayak cuma dia capek doang, dia cuma buang-buang waktu, melelahkan gitulah ya. Padahal kalau kalian merasakan sendiri, itu tuh rasa kekeluargaannya ada, pendidikan kita juga dapat, pelajaran kita juga dapat. Jadinya kita juga mengembangkan sendiri di organisasi itu. Apalagi kita kayak pulang jam 10 bareng-bareng. Wah, itu asik banget. Habis motor bareng-bareng. Malam-malam kita keluar naik motor rame-rame. Itu tuh asik banget. Hal terseru, kayak hal sekecil itu aja udah jadi seru banget guys. Udah jadi memori banget itu. Iya, apalagi kalau kita ada acara besar seperti paper. Paper. Wah. Tahun kemarin aja ya. Tahun ini. Tahun ini. Awal tahun ini. Iya, awal tahun Februari kalau nggak salah. Iya Februari kan. Kalau nggak salah. Iya. Lupa. Paper sampai anak-anak MPK OSIS tuh ada yang nginep di sekolah. Iya, habis itu anak Kopassus IT jam 3 subuh udah di sekolah. Oh iya, aku juga tahu kan di rumahku juga ada yang anak Kopassus ya, temen rumahku ada yang Kopassus. Itu ada yang nginep di rumahnya loh.
Itu anak TKJ tuh dia rame-rame nginep di sana. Bener asik gak sih? Asik banget itu, Cak. Kayak ada rasa kekeluargaannya sendiri lah kalau organisasi itu. Memang tidak, mungkin memang sibuk, cuman pelajaran yang didapat itu lebih dari kesibukan yang dirasa gitu kan. Jadi worth it lah. Iya, memang jangan sia-siakan masa muda kalian. Coba hal baru. Karena aku juga waktu SMP kurang aktif di organisasi. Sama, aku juga dulu nolak banget yang namanya organisasi. Iya. Tapi pas udah dengar nama Kopassus IT, wah awal-awalan tuh kayak wah kayaknya asik nih. Iya. Multimedia, apalagi kan aku tuh melihat awal-awalan pas MPLS tuh kakak-kakak yang foto. Itu asik Itu kan. udah bajunya hitam-hitam. Iya. Kayak mencolok sendiri Kopassus tuh. Gelap-gelap sendiri. Iya makanya. Jadi kayak asik banget gak sih? Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Aku pengen nanya nih tentang hal yang challenging selama kamu di Kopassus IT. Mungkin bikin kamu aktif atau kamu jadi linglung, kamu pengen atau enggak, atau bikin kamu rasa hati kamu jadi complicated gitu. Sebenarnya ada ya, Cek, ya, dibilang tuh ada. Kayak misalnya aku tuh awal-awalan masuk multimedia kan disuruh dokumentasi apel. Oh iya. Itu tuh aku tuh ragu, Cak, mau masukin ke Google Drive-nya itu. Nah kan aku pertama-tama pasti aduh takut jelek nih hasil fotonya, takut dimarahin sama gurunya. Setelah aku upload, guru aku ngecek nih, pembina aku ngecek, ternyata nggak seburuk yang aku bayangkan, Cak. Oh, emang kayak kita tuh nggak harus expect tinggi banget lah ya. Iya, jadi wah bangga lah langsung di situ, rasanya langsung kalau megang kamera tuh rasanya semangat gitu. Wih, udah megang kamera. Iya. Kita udah jadi salah satu anggotanya gitu kan. Iya, itu asik banget sih, parah. Ya pokoknya memang adalah mungkin seperti aku sendiri di MPK OSIS itu aku ini lebih agak ada suatu saat aku berpikir aku agak ragu pengen lanjut atau tidak, cuman pasti ada pendorong saat aku lagi di down-downnya banget. Kayak misalnya waktu itu aku kayak sudah mikir, oh, ini udah sibuk banget, pelajaran udah ketinggalan, aku juga nggak bisa terus-terusan nih, kalau ketinggalan terus aku juga bingung lah ngejarnya gimana kan. Iya, sama dong. Iya kan, makanya cuman gara-gara ada teman di MPK OSIS, ada akang-akang, ada tete-tete, Iya, ada kakak kelas. Iya, kalau kamu manggil apa tuh? Kakak ya? Iya, kakak. Ya kak siapa yang Iya, kalau ada MPK OSIS manggilnya kakak. Itu aku jadi terdorong lagi, jadi lebih bangkit, lebih bersemangat, kayak seperti waktu acara apa ya, aku agak lupa acara apa, pokoknya itu aku dapat dekor kalau nggak salah. Itu aku agak fokus, awalnya agak down, habis itu aku di support, akhirnya aku lebih bisa fokus lagi, bisa fokus dalam pelajaran, bisa fokus dalam organisasi juga. Nah dalam dalam seksi bidang waktu itu kan aku dapetnya dekor. Nah di dekor aku jadi bisa lebih fokus juga karena bisa disupport. Jadinya waktu itu memang sih aku pulang malam ya, waktu itu malam, mungkin jam 10 kalau nggak salah. Nah tapi memang disupport, ada akang-akang yang ikut aku pulang sampai jam 10. Iya, jadi keluar ya itu Iya, rame-rame. Jadinya memang kalian tuh dirangkul lah di organisasi tuh, bukan yang individual. Organisasi juga namanya kan organisasi, pasti kan ramai ya orangnya, itu juga pasti kan harus bisa kerjasama satu sama lain. Situ aku juga waktu itu aku beringat itu tuh paper fest waktu tahun ini. Oh ya, itu aku dapat dekor awal ya itu paper fest Satfest. sama paper fest deh, aku agak lupa. Pokoknya itu aku sampai malam. Bukan paper fest, iya. Satfest. Expo. Oh, Expo. Iya, Expo. Aku Expo itu pulang sampai malam, itu aku
apa namanya, dekor-dekor di situ. Cuman banyak yang pulang sampai malam juga. Iya sih. Anak-anak Kopassus juga kebanyakan pulangnya malam ya sih. Iya. Saya juga, kita kan apa ya, partner organisasi. Jadi satu pulang malam, semuanya pulang malam. Tapi nggak terus-terusan pulang malam. Iya, nggak ya. terus-terusan, nggak tiap hari kita pulang malam. Paling itu di acara-acara gede Iya. doang. Nah, paper. Iya, paper. Nanti selanjutnya ada paper lagi, makanya stay tune di IG paper. Iya, benar. Nah, tapi kalian jangan takut kalau memang mau masuk organisasi, itu tidak seterusnya pulang malam, tidak seterusnya sesibuk itu. Dan kalian juga diberi kemudahan kok untuk mengejar tugas, mengejar nilai. Dan FYI nih, anak-anak OSIS ya, anak-anak OSIS itu banyak yang keterima SNBP, yang keterima eligible masuk ke universitas negeri, yang keterimanya lewat rapot. Jadinya bukan sekedar dia pintar, tapi dia memang rajin dan dia juga melatih dari organisasi itu. Kalau di Kopassus IT itu ada kan? Wah, ada sih, coba. Ada. Dia itu anak RPL, TKJ sama MM itu semua ada, Cak. Oh iya. Iya, bahkan ada yang sampai masuk. Ada yang kepilih 2, Cak. Oh iya. Iya, Oh. langsung diundangnya dua universitas, Negeri. ITB sama ITS. Itu Keren sih. itu bayangin aku di posisi itu, wah udah bingung ini, Cak, mau masuk mana ya. Iya, kalau bayangin kalian di posisi itu gitu. Ya memang apa ya, benefitnya banyak guys. Iya, benefit Kopassus IT juga banyak sih ya. Kayak itu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang nggak bisa didapetin dari iya. belajar biasa ya. Apalagi kita kan di SMA itu kan belajar semua bidang. Iya, benar. Mungkin kalau sekarang paket lah ya, paket 1, 2, 3. Iya. Nah, kan itu kan per paket itu fokus ke salah satu bidang gitu kan. Kayak seperti yang tahun lalu itu IPA IPS, mungkin kan tidak ada tuh pelajaran-pelajaran IT kayak Iya, nggak ada. multimedia atau mungkin RPL, PL, teknik komputer jaringan. kayak seperti di SMK jadinya. Iya, benar banget. Kan jadi lebih terlatih. Ya, Oh iya, aku dengar-dengar juga nih yang aku lihat di apa namanya, di waktu dikirim guru itu ada ya anak Kopassus yang udah keluar negeri, belajar di luar negeri. iya beasiswa. benar. Dia langsung diundang sama pihak Google. Oh, Google. wah, pihak diundang Google. Iya, Kapan? itu kebanggaan Kopassus IT itu. Oh. Kamu kenal Kak siapa apa? Nah, itu Angkatan berapa itu gitu? angkatan di atas kita 3 tahun. Oh, berarti Kelas 9 ya, dia udah kelas 9 dia udah kelas 3 berarti ya. ya, lulus. Ya sih, memang bagus sih. Aku lihat Kopassus IT emang dari luar sudah kayak tertarik, sudah apa ya, mencolok seragam hitam-hitam, dan pelajarannya juga tidak kalah mencolok karena memang melatih skill-skill kita. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk masuk organisasi, jangan sia-siakan rasa ketertarikan kalian. Jangan kalian linglung untuk kayak memikirkan masuk gak ya, aku sibuk gak ya, Takut pulang malam Iya. gitu. Biasa orang kebanyakan tuh takutnya pulang malam, Cak. Nggak setiap hari kita pulang malam. Iya, bahkan kalau misalnya pulang malam tuh asik kalau bareng-bareng. Iya, makanya Itu- ada experience sendiri kan. Iya, itu memori paling gak bisa dilupain sih selama di organisasi. Nah, pokoknya jangan sia-siakan usia muda kalian selama SMA ini. Benar. Coba hal-hal baru, coba pengalaman baru. Pokoknya apapun kalian coba. Seperti pepatah aku dengar, jangan pernah takut salah saat muda, karena masih bisa di apa ya, kembangkan lagi. Jadi dari kesalahan di muda ini bisa menjadi pelajaran di masa tua. Sedangkan daripada kita melakukan kesalahan di masa tua, mungkin kita tidak bisa membenarkan itu lagi. Iya sebenarnya, Cak. Oh, baru ingat aku kata-katanya itu, habiskan
jatah kesalahan kalian. Jadinya lakukan apapun yang ingin kalian lakukan selagi itu positif. Benar banget. Oke, terakhir aku ingin tanya. Iya Nanya sih. coba kamu kasih kesan dan pesan dan juga harapan untuk Kopassus IT. Pesan dan pesan ya sebenarnya nggak bisa diukir oleh kata-kata sih, Cak. Oh iya sih. Kalau harapan ke depan untuk Kopassus IT ya, semoga Kopassus IT itu ke depannya itu lebih maju lagi, ya kan. Jadi apa ya, ruangannya itu di-upgrade semua lah, Cak. Iya sih. Soalnya kita masih di gedung yang lama kan. Ini kan aku tahu. Iya, full komputer. Habis itu TKD juga, alat-alatnya juga lumayan kan. Iya. Multimedia juga banyak kamera gitu. Ya, jadi kedepannya semoga Kopassus IT itu lebih maju lagi, lebih banyak yang join. Soalnya ya kita butuh, bro, kita butuh Manusia juga. butuh Kita nggak butuh AI itu tuh bisa berjalan karena manusia. iya, Seperti Pak siapa ya? Kalau nggak salah Pak Agus itu pernah bicara manusia itu adalah pilotnya dan AI itu adalah kopilotnya. nah tuh, Jadinya kita itu pemimpin sebagai manusia itu jadilah pemimpin. iya benar banget. Ya harapan kamu untuk Kopassus ini lebih maju lah. Benar. Sekarang coba deh aku tanya balik kamu, Cak, harapan, kesan dan pesan dan harapan kamu ke depannya untuk MPK OSIS. Oke, kalau kesan mungkin kayak kesan aku sih MPK OSIS itu terbaik. MPK OSIS itu sangat membuat pengalaman yang sangat baik serta pelajaran-pelajaran yang sangat baik juga Iya, yang membuat aku juga jadi lebih terdisiplin, bisa memanage waktu gitu. iya, Dan mungkin harapannya aku bisa harapan untuk MPK OSIS mungkin bisa lebih baik ke depannya, bisa evaluasi apa yang salah dari sebelumnya. Apalagi kan ini aku baru mau LDKS itu LDKS. angkatan di bawah aku. Nah, dan bagi kalian yang masuk MPK OSIS, tetap jadilah yang terbaik. Kalian jangan sia-siakan kesempatan kalian di MPK OSIS, karena mungkin MPK OSIS kan hanya bisa join di kelas 10. Jangan sia-siakan kesempatan itu karena memang hanya sekali dalam SMA ini. benar banget, Cak. Pokoknya untuk lebih ke ini sih, apa harapan untuk angkatan bawah, semoga bisa lebih baik daripada kakak kelasnya. Mungkin karena angkatan masih banyak salahnya. Sama sih, angkatan aku juga banyak kesalahannya. Mungkin angkatan bawah kita bisa lebih baik lah ya. Iya, semoga aja, amin. Tidak hanya kuantitasnya yang banyak, namun kualitasnya juga tinggi. Jadinya kalian harus jadi lebih baik daripada kita. Benar. Oke deh, kalau begitu karena mungkin sudah cukup untuk ngobrolnya, kita sudah sharing tentang mungkin lebih fokus ke Kopassus IT, Iya. sharing ke Kopassus IT, lebih fokus ke Kopassus IT sharingnya. Oke deh, aku Raden Muhammad Rashid Rabbani, Aku Daru Firnansyah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.